SMA Negeri Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, balik lagi aku akan meresensi buku. Kali ini pastinya judulnya berbeda, dan buku kali ini adalah buku dengan judul Psikologi Perkembangan karya Dr. Hendriati Agustiani. Nah, jadi di dalam buku ini ya, aku jelasin dulu konteks bukunya. Konteks buku ini adalah buku akademis, di mana kalau misalnya kita sebagai pelajar, mahasiswa atau siapapun yang tertarik dengan pembelajaran psikologi, kayak mahasiswa psikologi atau ya orang awam biasa yang tertarik buat buku kayak cara memahami perkembangan manusia secara mentality dari lahir sampai dewasa, itu tuh buku ini adalah buku yang tepat untuk kalian pilih. Oke, jadi tanpa berlama-lama aku bakal jelasin apa aja isi buku ini. Nah, buku ini itu tuh berisi uh, perkembangan manusia secara fisik, emosional, kognitif maupun perkembangan secara sosial. Jadi di dalam buku ini penulis itu menjelasin kayak tahapan-tahapan yang tadi dari kita anak-anak, remaja sampai kita dewasa sampai sekarang gitu. Terus yang menarik itu adalah aku belajar tentang dua teori. Teori pertama itu teori Piaget. Jadi teori Piaget itu ngejelasin gimana caranya anak-anak itu belajar pemikiran yang konkret sampai pemikiran abstrak. Jadi kayak kan banyak tuh ya, kadang tuh anak-anak tuh out of the box atau lain sebagainya. Jadi ada teori tertentu gitu gimana caranya bisa mereka berpikir secara konkret, berpikir secara abstrak. Terus teori kedua itu adalah teori Erikson. Nah, teori Erikson ini ngejelasin gimana caranya anak-anak dan remaja itu tuh bisa mencari identitas dirinya. Kan kita tahu ya, dari perkembangan pubertas apalagi di umur 12 sampai mungkin 17 tahun, anak-anak dan remaja itu masih merasa kayak, oh siapa sih diri aku, pengen mencari identitasnya secara fisik, mental, sosial, bahkan ya apapun itu ya, dia pengen mencari sesuatu yang sesuai dengan jati diri dia, dan itu dinamakan dengan teori Erikson. Dan di dalam buku ini tuh kayak dijelasin gimana dampaknya emosional orang tua dengan anak-anaknya, terus pola asuh orang tua dengan anak-anaknya, itu tuh semuanya mempengaruhi pemikiran perkembangan dari anak-anak menuju dewasa. Jadi uh, yang kita tahu kayak orang tua tuh sangat berperan penting gitu loh terhadap mentality seorang anak, terhadap perkembangan seorang anak. Makanya dalam buku ini tuh dijelasin banget kayak orang tua tuh penting, orang tua, guru, lingkungan sekitar itu tuh berdampak banyak dan impactful banget dengan anak-anak. Apalagi seperti yang dikatakan teori Erikson tadi kan, bahwa anak-anak tuh mencari jati diri, mencari identitas. Nah, ketika mereka mencari identitas tersebut, pasti mereka butuh support, butuh yang namanya dukungan. Ya, dari mana? Dari orang tua, dari lingkungan, dan juga dari teman-teman sekitarnya. Jadi pengaruh lingkungan tuh besar banget untuk perkembangan psikologis anak-anak menuju dewasa. Oke, terus aku mau ngejelasin tentang kelebihan dan kekurangan buku ini. Kalau secara kelebihan, aku suka banget sama buku ini karena pertama covernya bagus, menarik gitu. Terus yang kedua, buku ini itu konkret banget, bener-bener kompleks ngejelasin urut demi urut kayak perkembangannya, terus ada hasilnya, ada ujinya, kayak mereka tuh bener-bener secara sains, secara sosial melakukan penelitian gitu loh, secara langsung maupun tidak langsung gitu, bagaimana perkembangan psikologi ini terjadi. Itu kelebihannya menurut aku, dan bahasanya juga ya lumayan lah gitu. Tapi kekurangannya, ngomong tentang bahasa tadi, walaupun aku secara pribadi aku lumayan mengerti, tapi menurut aku masih banyak banget bahasa-bahasa yang berhubungan dengan akademis. Oke, mungkin karena ini adalah buku tentang psikologi, dan ini juga buku yang target marketingnya itu dimana mahasiswa-mahasiswa atau pelajar yang memang butuh untuk belajar tentang psikologi. Kalau aku sendiri banyak banget teori, banyak banget bahasa akademis yang susah untuk aku mengerti, kayak ini apa gitu, dan banyak banget apa ya, kayak
bener-bener buku ini tuh untuk orang-orang kuliah, sementara aku kan masih SMA gitu. Jadi aku tuh masih agak meraba-raba, masih kayak oh masih harus searching-searching apa artinya, apa kayak maksud dari diksi-diksi yang ada di dalam sini. Jadi buku ini tuh secara keseluruhan bagus, cuman bahasanya tuh yang menurut aku lumayan akademisi banget sih. But ya overall aku suka banget sama buku ini. Buku ini bener-bener kayak bikin aku teredukasi gitu. Ternyata banyak banget, ternyata psikologi itu tuh bukan cuma tentang kamu dan diri kamu sendiri gitu, tapi psikologi itu tentang semua hal di dunia ini, tentang kamu, tentang hubungan kamu dengan orang tua kamu, teman kamu, lingkungan kamu, siapapun yang kamu ajak komunikasi itu tuh pasti memengaruhi mentality kamu secara psikologi perkembangan gitu ya, apalagi untuk anak-anak. Jadi menurut aku buku ini, kalau kalian tuh mahasiswa psikologi kayak universitas mana gitu ya, kalian harus baca buku ini. Karena buku ini banyak banget materi-materi kuliahnya mungkin yang ya aku nggak tahu gitu ya, tapi menurut aku cocok banget untuk dibaca buat kalian para para pelajar gitu ya, yang kayak pengen mengetahui tentang gimana hasil eh, hasil dari teori-teori yang ada di sini gitu. Ya mungkin sekian dari aku untuk video resensi kali ini. Udah 6 kali ya aku buat video resensi, banyak banget, tapi itu bermanfaat banget sih buat aku, buat tahu kayak buat teredukasi gitu tentang buku-buku yang baru aku baca gitu loh. Ya mungkin segitu aja sih guys dari aku, mungkin ya itu aja. Bye bye, thank you.